Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, faktor kekalahan skuad Garuda Muda versus Harimau Malaya Muda akhirnya terungkap. Frank Wormoed beri wejangan terkait strategi Timnas Indonesia. Pemain Timnas senior tampil gacor jelang FIFA Matchday September, dan Sintayong tepati janji di Piala AFF U23. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia melawan Malaysia di laga perdana pada babak penyisihan grup B Piala AFF U23 pada Jumat semalam. Di laga tersebut, salah satu striker tajam yang dimiliki Timnas, Ramadan Sananta, berhasil membuka keunggulan skuad Garuda Muda di babak pertama. Dengan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Malaysia U23 itu, pemain berusia 20 tahun ini diakui ketajamannya oleh media Malaysia, yakni Berita Harian. Mereka menyebut bahwa Sananta menjadi perhatian khusus bagi Timnas Malaysia U23. Hal tersebut berkaca dari SEA Games 2023 lalu yang menjadi top scorer di ajang tersebut. Selain Ramadan Sananta, media tersebut sebenarnya juga menyoroti Irfan Jauhari. Namun sayangnya pemain Persis Solo tersebut mengalami cedera di babak kedua. Sebagaimana diketahui, Timnas U23 arahan Sintayong tengah menjalani pertandingan Piala AFF U23 di Thailand. Dalam keberangkatannya ke negeri Gajah Putih ini, skuad arahan coach Sintayong tidak dengan kekuatan penuh, di mana Rizky Ridho yang akan didapuk menjadi kapten skuad Garuda juga tidak hadir. Sintayong pun menggantikan peran Ridho kepada Bagas Kava, pemain Barito Putra. Lantas, apa yang menjadi alasan Sintayong memilih Bagas Kava sebagai pemimpin Timnas Indonesia U23 dari banyaknya pemain yang tersedia? Alasannya ternyata sederhana, karena pelatih asal Korea Selatan itu sudah lama mengenal Bagas Kava. Jadi, dia nilai saat ini pemain tersebut tetap memimpin Timnas Indonesia U23. Tidak hanya itu, Sintayong mengatakan tidak bisa menampilkan skuad terbaiknya di Piala AFF kali ini. Hal tersebut dengan adanya keterbatasan pemain. Sayangnya, kepemimpinan Bagas Kava di Piala AFF U23 ini tidak dimulai dengan hasil manis. Skuad Garuda Muda dipaksa mengakui keunggulan Malaysia U23 dalam laga perdana grup B Piala AFF U23 2023 pada Jumat semalam. Berbicara hasil, Coach Sintayong menyinggung beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi, di mana pelatih asal Korea Selatan itu menilai sebenarnya Timnas U23 tak harus menelan kekalahan, sebab hadiah penalti yang diberikan kepada Malaysia itu diduga berbau kontroversi. Hal ini karena KDRL tidak melakukan kesalahan dan seharusnya tidak ada penalti. Namun akibat adanya tendangan penalti itu, Sin menilai momentum skuad Garuda Muda sudah hilang dan menjadi momentum kebangkitan dari Harimau Malaya Muda. Selain itu, Sintayong juga menyinggung beberapa pemain mudanya yang dinilai kurang memiliki pengalaman. Menurutnya, dalam pertandingan genting, pengalaman akan sangat berguna. Dengan pengalaman bagus, pemain bakal bisa tampil lebih tenang, baik saat menyerang maupun bertahan. Dengan hasil tersebut, para supporter Timnas Indonesia pun berharap agar PSSI menggelar kompetisi level umur jika ingin merubah persepak bolaan Indonesia yang lebih baik. PSSI sebelumnya mendapatkan surat dari AFC secara mendadak terkait sanksi untuk kedua pemain Timnas U23, yakni Titan Agung dan Komang Teguh. Mereka secara mendadak tidak diizinkan untuk berlaga di Piala AFF U23 usai dirinya ikut ke rombongan skuad Garuda Muda. PSSI pun sempat berusaha untuk memanggil pemain lain untuk menggantikan kedua pemain itu, sebab dikatakan AFF mengizinkan sebuah tim untuk mengganti pemain yang didaftarkan maksimal 8 jam sebelum kick-off. Salah satu nama yang PSSI panggil untuk menggantikan pemain yang disanksi ialah Marcelino Ferdinand. Namun sayangnya, niat PSSI untuk memanggil Marcel di ajang Piala AFF ini mendapatkan penolakan dari KMSK Denze. Sebab Marcelino hanya diizinkan klubnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia, yakni pada 4 hingga 12 September mendatang. Tanpa kehadiran Marcelino, permainan Timnas Indonesia memang kekurangan pemain yang kreatif. Kabar baik menghampiri pemain Timnas Indonesia senior jelang FIFA Matchday September mendatang, di mana Stefano Lillipali menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia senior yang berhasil mencatatkan namanya di 7 besar top skor BRI Liga 1 musim ini. Pemain berusia 33 tahun ini sukses menorehkan 5 buah gol di musim ini bersama dengan Borneo FC. Ini terbaru, Vano mencatatkan 2 golnya ketika Pesut Etam melawan Bayangkara FC, yakni pada hari Jumat sore kemarin.
Vano mencetak gol pada menit ke-62 usai memanfaatkan bola liar sapuan dari kiper Bayangkara FC. Kemudian gol kedua tercipta pada menit ke-72, yakni usai memanfaatkan kesalahan pemain Bayangkara FC. Dengan ketajaman Stefano Lillipali tersebut diharapkan sang pemain mendapatkan menit bermain di FIFA Match di September mendatang. Terlebih ketajaman lini depan timnas Indonesia masih kurang menggigit. Pemain abroad timnas Indonesia, Rafael Struijk mendapatkan menit bermain lagi bersama ADO Den Haag pada lanjutan kasta kedua Liga Belanda pada hari Sabtu dini hari tadi. Pada laga tersebut, pemain berusia 20 tahun ini dimainkan pada awal babak kedua. Tentu menit bermain di laga ini lebih baik daripada di laga debutnya pekan kemarin. Bermain selama 45 menit, Rafael gagal membantu timnya selamat dari kekalahan 3-0 atas Roda JC. Di mana di laga ini Struijk sempat mendapatkan peluang di menit ke-77. Akan tetapi sepakannya masih belum menemui sasaran. Kekalahan ini pun menempatkan ADO Den Haag di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan 1 buah poin. Pekerjaan tidak mudah akan kembali dilakukan Struijk dalam upayanya memburu kemenangan pertama pada awal musim ini. Mengingat ADO Den Haag bakal menjalani laga tandang melawan FC Den Bosch di Stadion De Villiers pada Sabtu depan. Konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wormoed buka suara terkait kekuatan yang dimiliki oleh skuad Garuda Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 masih mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Jelang menghadapi ajang prestisius level umur tersebut, PSSI mendatangkan konsultan asal Jerman yakni Frank Wormoed. Semenjak bergabung, Frank Wormoed pun cukup terpukau dengan skill individu para pemain Indonesia. Namun ada satu kelemahan besar yang jelas ia lihat. Dirinya menyayangkan fisik para pemain skuad arahan Bima Sakti tersebut. Menurutnya, skuad Garuda Asia harus memiliki fisik yang bagus untuk menghadapi Piala Dunia U17. Wormoed sebenarnya memberikan banyak masukan kepada Bima Sakti, namun dirinya enggan mengintervensi terkait keputusan pemilihan pemain. Sebagai tambahan informasi bahwa timnas U17 sendiri akan bertolak ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan, di mana nantinya hanya 23 pemain yang terpilih yang akan dibawa ke Jerman. Calon Dirtek PSSI yang kini masih berstatus sebagai konsultan timnas U17 Frank Wormoed memberikan wejangan ke timnas Indonesia untuk menerapkan strategi gabungan atau yang biasa disebut hybrid, yakni untuk menghadapi Piala Dunia U17. Wormoed memberikan cukup banyak masukan berharga kepada Bima Sakti dan kawan-kawan. Berbagai aspek mulai dari mental, perilaku pemain, hingga teknik menjadi indikator yang diperhatikan sosok berusia 62 tahun itu. Wormoed juga memberikan masukan soal gaya bermain skuad Garuda Asia di Piala Dunia nanti. Wormoed ingin timnas U17 memadukan gaya main Eropa dan Finlandesia. Untuk menerapkan gaya bermain Eropa, tentu para pemain harus dibekali fisik yang mumpuni. Adapun menurut Wormoed, masalah fisik pemain masih menjadi persoalan para peserta seleksi timnas Indonesia U17. Sintayong akhirnya menepati janjinya di Piala AFF U23 ketika melawan Malaysia semalam. Janji tersebut ialah mencoba pemain baru dengan menurunkan 6 pemain debutan. Mereka adalah Kade Arel, Frankie Bisa, Arikan Fikri, Robi Darwis sebagai starter. Lalu ada 2 pemain sebagai pemain pengganti, Esal Syahrul dan Muhammad Ragil. Sintayong sendiri menepati janjinya sesuai di konferensi pers sebelum laga bahwa ia akan menjajal para pemain muda dan tak ambil pusing soal target juara. Para pemain muda diakui Sintayong memang masih membutuhkan lebih banyak pengalaman bertanding. Sementara itu, 2 pemain debutan Esal Syahrul dan Muhammad Ragil buka suara mengenai penampilan perdana mereka. Kedua pemain itu mengaku sempat grogi karena baru pertama membela Panji Merah Putih.